Halo Pantowers, kali ini kita akan membahas original series dari Apple TV Plus yang bekerja sama dengan Legendary Television Production yang berjudul Monarch Legacy of Monster yang dirilis pada November 2023 kemarin. Ini adalah series kedua Monsterverse setelah animation series Skull Island pada tahun yang sama, tapi dengan produksi Netflix. Dan karena ini adalah series, kita akan membahas secara full episode. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita check this out. Bermula dari kilas balik Skull Island 1973, berupa cuplikan sekelompok tentara yang nampaknya bertarung melawan monster-monster di Skull Island, termasuk Kong. Kemudian ada seorang pria tua bernama Bill Randa yang melakukan perekaman diri menggunakan kamera video jadul di tengah hutan. Dan dia menjelaskan, "Aku tak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahanku. Tapi aku bisa meninggalkan sesuatu untuk masa depan, sebuah warisan." Setelah itu, Bill Randa berlari sambil membawa alat perekam dan tas tersebut. Saking paniknya, alat itu terjatuh dan akhirnya rusak karena dikejar oleh laba-laba raksasa. Ia lari dari kejaran Mother Longlegs hingga akhirnya keluar dari hutan. Bill Randa lari menuju pinggir laut yang berupa tebing-tebing bebatuan. Dia terpojokan karena di depan berupa lautan dengan arus ombak yang ganas. Lalu ia meraih tas di punggungnya, mengeluarkan sesuatu, lalu ia lempar ke laut. Bill membalik dan nampak pasrah menerima serangan Mother Longlegs. Tiba-tiba tanah bebatuan yang ada di depan Bill bergerak. Ternyata, muncul monster lain, yaitu Montel Clowns, yang langsung berhadapan dengan Mother Longlegs. Pertarungan sengit pun terjadi. Mother Longlegs mendorong Montel Clowns, menyebabkan dua monster tersebut tercebur ke laut. Bill tampak tidak percaya ia berhasil selamat dari serangan monster karena ada monster lain yang tidak sengaja menyelamatkannya. Ia kembali melihat ke arah laut dan kotak tas bertuliskan "The Property of Randa W.G." yang berlogo Monarch telah hanyut ke laut lepas. Scene pun berganti pada tahun 2013 di lautan lepas Jepang. Dengan beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan, tak lama kemudian ada satu nelayan yang melihat barang yang aneh, yang ternyata merupakan tas milik Bill Randa dengan logo Monarch yang masuk ke dalam jaring ikan yang ditangkap. Nelayan tersebut penasaran dan mengamankan tas itu. Scene berikutnya, seorang perempuan yang bernama Kate tiba di Tokyo pada April 2015 dan melihat banyak tanda warning Godzilla di seluruh Tokyo. Yang kemudian dia mencari apartemen ayahnya yang bernama Hiroshi Randa. Saat menemui apartemen ayahnya, ia nampak bingung karena apartemennya terlihat rapi dan bersih. Tiba-tiba, di sudut ruangan muncul seorang ibu-ibu bernama Emiko dan seorang laki-laki bernama Kentaro yang mengaku istri dan anak dari ayah Kate. Dengan suasana canggung atau awkward, akhirnya Kate memilih keluar dari apartemen. Di saat keluar, tiba-tiba muncul sirine bahaya akan datangnya Godzilla. Kate yang bingung karena banyak masyarakat yang berlarian, tiba-tiba dibantu Kentaro dan ibunya untuk masuk jalur evakuasi dan menjelaskan bahwa ini hanyalah drill atau simulasi. Di tengah simulasi itu, Kate teringat trauma atas kejadian yang menimpa dirinya bersama orang-orang di San Francisco ketika Godzilla di sana. Kemudian, Emiko menenangkan Kate hingga ternyata sirine bahaya berhenti setelah berselisih pasca simulasi. Scene pun berganti saat Kentaro mengajak Kate menuju kantor Hiroshi yang ternyata
Kate mengetahui ada lemari di balik peta yang Kentaro tidak tahu menahu tentang itu. Kate memecahkan passwordnya dengan kombinasi tanggal lahir mereka berempat dan mendapati isinya adalah kotak tas yang isi tas tersebut dikeluarkan berisikan semacam kaset pita. Lalu Kentaro menawarkan Kate orang yang bisa membaca dan scanning kaset itu. Orang itu adalah gadis masa lalu Kentaro bernama Mei. Dengan sedikit bernegosiasi, akhirnya Mei mau membantu scanning kaset itu bersama Kate dan Kentaro. Setelah beberapa scanning, Kentaro mempertanyakan apa itu Monarch, dan Kate pun teringat kembali kejadian San Francisco 2014. Diingatan Kate, inilah Godzilla yang menampakkan dirinya untuk pertama kalinya di series ini. Di sana, ada beberapa orang berseragam dan berlogo Monarch. Namun, mereka hanya berfokus pada Godzilla, bukan kepada orang-orang yang seharusnya ditolong, termasuk Kate dan semua penumpang bus yang ditumpangi di jembatan. Di G-Day plus 5 atau 5 hari setelah munculnya Godzilla, di sana, Kate akhirnya bertemu ayahnya, Hiroshi. Hiroshi menanyakan kabar dan memberi surat untuk Kate dan ibunya. Kemudian berpisah. Hal itu membuat mata Kate berkaca-kaca. Ketika kembali mengecek hasil scan, Kate mendapati foto neneknya yang sedang berdiri di atas jejak kaki Titan. Dan neneknya adalah saintis bernama Keiko. Scene berganti di Kazakhstan tahun 1959. Ada 2 orang saintis bernama Bill dan seorang wanita Jepang dipanggil Kei. Bersama seorang tentara US Lieutenant Shaw, melakukan perjalanan dengan kendaraan sewaan. Mereka mencari keberadaan Titan yang mengarah ke sebuah bangunan pabrik di Kazakhstan. Dengan berbekal peta dan alat pendeteksi radiasi nuklir, mereka menemukan lokasi tersebut dengan melewati hutan dan bertemu anak laki-laki. Ia berkata, pernah ada sekelompok orang sedang menggali lubang raksasa hingga menembus neraka. Hal itu menjadi petunjuk mereka. Mereka akhirnya melanjutkan pencarian di sekitaran pabrik tersebut dengan memasang peledak dan sensor kedalaman. Mereka berhasil mendapatkan lokasi lubang tersebut berisi telur-telur Titan. Dan mereka turun dari pabrik ke lubang untuk mengambil sampel telur. Kei dan Shaw turun ke tempat telur-telur tadi. Namun, tanah di bawahnya retak sehingga memicu telur untuk menetas. Titan yang menetas yang diperkirakan adalah endoswarmers menjadi agresif. Kei dan Shaw bergegas kembali ke atas. Shaw berhasil naik, sehingga Kei harus ditarik oleh Bill. Namun sia-sia, larva endoswarmer yang sangat banyak dengan cepat berhasil meraih kaki Kei, dan Kei tidak tertolong. Selanjutnya, kita dibawa ke tahun 1952. Di saat itu, Letnan Shaw ditugaskan oleh atasannya untuk mengawal seorang dokter kebangsaan Jepang di Filipina. Singkat cerita, mereka bertemu di pelabuhan dan Letnan Shaw terheran karena dokter tersebut adalah seorang wanita. Dan langsung saja mereka mengendarai jeep menuju suatu bentang alam yang jauh dari manusia. Sesampainya di hutan, Letnan Shaw dan Keiko menyiapkan beberapa peralatan. Dan dari situ, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan William Randa yang sedang eksplorasi sambil membawa kamera jadul. William mengaku bahwa dia adalah cryptozoologist yang sedang mencari kebenaran tentang keberadaan suatu makhluk. Billy menjelaskan bahwa jika Keiko dan Shaw mengikuti radiasi yang terpantau pada alat mereka, akan sia-sia. Dan Billy menyarankan untuk lebih percaya pada mitos warga lokal. Namun, hal ini tidak disetujui oleh Letnan Shaw, yang membuat Shaw memilih meninggalkan Billy dan Keiko di tengah hutan dan membawa jeepnya pergi. Billy dan Keiko melanjutkan perjalanan berdua.
bercerita tentang banyak hal, terutama latar belakang masing-masing. Selanjutnya, saat Billy mengeluarkan sebuah coretan yang berupa peta dengan jalur radiasi, ternyata Keiko juga memiliki suatu data peta yang sangat mirip dengan coretan Billy. Lalu Billy bergegas mengajak Keiko ke sebuah lembah. Namun anehnya, terdapat bangkai kapal perang di sana. Akhirnya, Billy dan Keiko mendekati dan masuk kapal tersebut. Saat masuk, suasana gelap dan Randa menemui sebuah koper bertuliskan Randa, yang berarti Billy Randa ini adalah salah satu kru kapal perang ini. Saat akan keluar, Billy dan Keiko nampaknya diserang oleh Titan dari balik kompartemen kapal. Billy pun terkena serangan dan terjebak reruntuhan. Di saat yang tepat, Letnan Shaw muncul yang membantu mereka berdua. Dan akhirnya, mereka bertiga berhasil keluar. Dan dari dalam kapal muncullah seekor Titan yang bernama Iron Dragon. Titan ini masih tergolong muto, karena informasi tentang Titan tersebut masih sangat sedikit. Mereka bergegas menyelamatkan diri masuk ke lubang parit kecil dan lolos dari serangan Titan tersebut. Scene berikutnya, Kentaro kembali mengunjungi kantor ayahnya. Pada sebuah loker, Kentaro menemukan folder berlogo Monarch, berisikan arsip Letnan Shaw dan Peter Kaman Philippines 52. Lalu Kentaro menyerahkan kepada Mei untuk dipindai. Di lain tempat, pada malam hari, saat Kate menuju stasiun kereta, tanpa disengaja, Kate bertemu dengan pria yang mengaku bernama Tim bersama krunya. Lalu Tim menculik Kate. Beruntungnya, Kate berhasil lolos dan menuju apartemen Mei yang ternyata Tim dan krunya sudah di sana. Namun Mei bersembunyi di lorong dan menarik Kate agar tidak ketahuan. Tim dan krunya menuju apartemen Kentaro dan ibunya. Kentaro berhasil kabur dengan membawa pita kaset dan bertemu dengan Kate dan Mei. Lalu mereka menuju panti jompo mewah yang sekarang menjadi keberadaan Letnan Shaw tua. Scene berikutnya dari sebuah panti jompo mewah tempat Letnan Shaw tua berada. Trio Kate, Kentaro, Mei berhasil meloloskan Letnan Shaw dari panti jompo. Berbekal petunjuk yang ada, trio Kate, Kentaro, Mei, dan Letnan Shaw tua mampu berangkat ke Alaska dengan menyusup ke kapal. Beruntungnya, Letnan Shaw memiliki kenalan yang menyamar sebagai petugas imigrasi, sehingga bisa meloloskan mereka masuk dari Jepang ke Korea, yang kemudian mereka berangkat ke Alaska menggunakan pesawat jet militer zaman Perang Dunia II. Dengan mencocokkan beberapa data, selama perjalanan, mereka berhasil menemukan titik terakhir pesawat yang ditumpangi Hiroshi di Alaska. Sesampainya di pegunungan bersalju di Alaska, pesawat menembus badai. Dashboard indikator di pesawat mengalami anomali. Ya, saya mengira mereka akan masuk ke Hollow Earth. Ternyata tidak. Mereka tetap di pegunungan bersalju, berhasil mendarat. Selanjutnya, mereka bergegas mencari keberadaan pesawat yang ditumpangi Hiroshi. Setelah menepati puing-puing pesawat, mereka menemukan sebuah tenda. Kate dan Kentaro menyadari ada tulisan di sebuah peta yang mereka kenal dan meyakini bahwa Hiroshi selamat dari kecelakaan pesawat. Namun, di saat itu juga, Duho, kenalan Shaw di Korea, menyadari bahwa ada monster di dekat mereka. Dia bergegas ke jet dan memberitahu yang lain. Saat Duho menyalakan jet tersebut, tiba-tiba monster bernama Forsword muncul. Seperti namanya, dia mengeluarkan nafas yang bisa membekukan sesuatu, termasuk jet dan Duho di dalamnya. Kemudian jet pun hancur. Sedangkan untuk plot 1954, Keiko, Billy, Shaw muda bertemu dengan Jenderal Puckett
di sebuah pangkalan udara militer di Amerika Serikat untuk membicarakan misi saintis. Mereka dengan membawa bukti jejak kaki monster pada tanah berlumpur di Indonesia. Mereka membutuhkan uranium sebesar 70 kg karena merupakan bahan bom atom. Maka mereka meletakkan uranium tersebut di Bikini Atoll. Sesampainya di Bikini Atoll, beberapa pejabat militer yang hadir untuk menyaksikan kemunculan monster tersebut, termasuk Keiko, Billy, Shaw muda. Ternyata uranium yang dibawa dalam bentuk bom. Jenderal Puckett memiliki maksud lain, yaitu ingin memusnahkan monster tersebut. Keiko dan Billy pun kaget. Mereka berusaha membujuk jenderal agar tidak memusnahkan monster tersebut. Monster yang muncul adalah Godzilla. Semua terdiam dan jenderal memerintahkan untuk meledakkan bom tersebut. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke pangkalan udara pada malam hari. Keiko bersedih atas kejadian salah paham tersebut. Shaw pun mengabarkan bahwa proposal mereka ditolak jenderal. Justru karena permintaan mereka terlalu sedikit. Dengan kata lain, Jenderal Puckett sangat mendukung misi mereka. Hal ini membuat mereka sedikit melupakan kesedihan yang terjadi di Bikini Atoll. Scene berikutnya, di saat Frostfork masih merusak pesawat jet yang ditumpangi kuartet tadi, Shaw, Kate, Kentaro, dan Mei punya kesempatan mencari persembunyian. Di situ, Mei tidak sengaja masuk ke dalam air es yang membuat kakinya terluka dan mulai mengalami hipotermia. Setelah monster itu pergi, mereka bergegas keluar. Di tengah perjalanan pada malam hari, Kentaro berkata pada yang lain bahwa ia sempat menemukan sebuah bangunan seperti stasiun komunikasi sebelum mereka mendarat. Namun, Shaw, Kate, Mei memilih tidak ikut dan berniat menuju ke arah pantai terdekat, yang kebetulan ada sorot cahaya lurus ke arah langit dari kejauhan. Kentaro pun berjalan sendirian. Di tengah badai, dia sudah kelelahan dan kedinginan yang membuatnya pingsan. Setelah tersadar, Kentaro lanjut berjalan dan berhalusinasi kehadiran ayahnya dan juga Mei. Namun, halusinasi itulah yang membawa dia ke suatu stasiun komunikasi yang Kentaro tadi maksud. Saat menuju pintu masuk, dia berhalusinasi lagi bertemu ayahnya yang sedang meraut pensil. Kentaro mengutarakan perasaannya terhadap ayahnya tentang jalan hidup Kentaro selama ini. Ayah Kentaro, Hiroshi, hanya menjawab bahwa semua yang dilakukannya ini akan disukai banyak orang, termasuk juga apapun yang dilakukan Kentaro, dan ayahnya bangga kepada Kentaro. Beralih pada scene, Shaw, Kate, dan Mei yang berniat menuju pantai. Ternyata, mereka kembali ke tenda Hiroshi, alias hanya berputar balik saja. Mei terpaksa harus beristirahat dan dibuatkan api unggun agar terhindar dari hipotermia. Tapi api unggun tersebut justru memancing kembali Frostfork ke permukaan. Kate dan Mei berlari yang kebetulan muncul helikopter. Sedangkan Shaw berusaha membuat api lagi untuk mengalihkan perhatian Frostfork. Shaw, Kate, dan Mei berhasil menjauh dari jangkauan monster itu dan masuk helikopter yang ternyata sudah ada Kentaro. Mereka naik dan Shaw melihat sorot cahaya tadi berasal dari lubang yang mengeluarkan cahaya. Pagi harinya, mereka turun dari salah satu pos Monarch di Alaska dan ternyata disambut oleh Tim dan Duval. Selanjutnya, Shaw, Kate, Kentaro, dan Mei dikurung oleh Monarch secara terpisah. Verdugo, Tim, dan Duval berbincang. Nampaknya hanya Shaw tua yang ingin dipertahankan oleh Verdugo, sedangkan yang lain dibebaskan pulang dan memilih ke San Francisco. Verdugo mendatangi Shaw tua untuk mengungkapkan apa yang mereka kejar.
Namun Xiao tua berbalik tanya bahwa Monarch juga pasti kebingungan dengan apa yang mereka kejar. Kate, Kentaro, dan Mei sampai ke San Francisco, bertemu dengan James, kenalan ibunya Kate, untuk menjemput mereka ke rumah ibunya Kate. Setelah sampai di rumah Kate, suasana canggung kembali terulang seperti di Tokyo saat Kate menemui Kentaro dan ibunya. Setelah suasana emosional mereda, ibunya Kate menyarankan untuk pergi ke kantor Hiroshi yang kebetulan berada di daerah terlarang karena rusak parah akibat kejadian di film Godzilla 2014. Malam harinya, Kate, Kentaro, dan Mei diantarkan ibunya Kate dan James ke zona merah. Setelah menyogok penjaga pintu gerbang, Kate, Kentaro, dan Mei mencari gedung kantor Hiroshi. Saat berada di sana, kali ini Kate yang mengalami flashback saat-saat sebelum G-Day. Kegiatan sehari-harinya yang ternyata seorang guru SMP. Tidak heran jika di episode pertama, Kate berada di bus sekolah bersama muridnya. Namun di flashback ini juga serasa pihak produksi menyelipkan kampanye pelangi. Sangat disayangkan, karena Kate memiliki mantan pacar sesama jenis bernama Dani. Dan ada pun scene pacar Kate yang baru pun juga perempuan. Kembali ke cerita. Kate melewati reruntuhan di gedung-gedung di zona merah San Francisco dengan beberapa flashback. Bersama Kentaro dan Mei, situasi juga semakin sulit karena harus kejar-kejaran dengan tentara yang menjaga zona merah. Sampai akhirnya, mereka bertiga sampai di gedung kantor Hiroshi. Sesampainya di kantor Hiroshi, mereka mencari petunjuk yang akhirnya petunjuk itu adalah peta pada dinding kantor yang memiliki garis jalur. Selanjutnya, plot 1950-an. Kembali masuk cerita. Pada tahun 1955, Letnan Xiao muda menghadiri undangan dari Jenderal Puket pada acara pesta dansa bersama dengan Keiko. Namun, Keiko kesal beberapa rekan Jenderal Puket bahwa ia berasal dari Jepang. Hal ini lumrah mengingat plot mereka pada tahun pasca dan menjadi cukup sensitif pada zaman itu. Setelah pesta dansa, Keiko dan Xiao menuju markas Monarch. Dan di sana, Bill memberitahu bahwa seismograf mereka merespon sesuatu. Mereka berpikir itu adalah Titan dan harus bergegas ke Jepang. Namun tidak bisa bertiga dikarenakan beriringan dengan penyampaian proposal anggaran kepada Komite Kementerian Pertahanan Amerika. Keiko menyarankan agar Xiao tetap di Amerika untuk mempresentasikan proposal. Sedangkan Bill dan Keiko meneliti keberadaan Titan agar mendapatkan bukti eksistensi Titan. Selanjutnya, Bill dan Keiko sudah berada di Pulau Hateruma, Jepang. Di sana, mereka bertemu dengan Dr. Suzuki yang sudah menyiapkan alat yang ia buat, yaitu simulator sinar gamma, yang berfungsi memancing Titan agar muncul mendekati alat tersebut. Admin berasumsi ini adalah prototipe Orca yang ada di film Godzilla King of the Monster, di mana fungsi alat tersebut sama, yaitu untuk memanggil para Titan. Xiao menghadapi dilema. Xiao ingin menghadiri kongres tersebut, tapi dia juga khawatir terhadap timnya di lapangan. Lebih tepatnya kepada Keiko, karena Xiao mulai jatuh cinta pada Keiko, dan akhirnya Xiao menyusul Keiko dan Bill ke Jepang. Singkat cerita, Xiao menyusul ke Jepang dan menemui Keiko. Di saat itu pula, simulator berhenti bersuara dan menghilang. Ternyata alat itu direspons seekor Titan yang sudah jelas kita kenal. Ya, Godzilla. Dia muncul dari bawah perairan, melempar simulator tadi dan meyakinkan Keiko, Xiao, Bill, dan juga Suzuki bahwa Titan itu ada dan survive dari ledakan di Bikini Atoll. Mereka kembali pulang ke markas Monarch. Ternyata, markas tersebut telah dikuasai pejabat militer lain atas perintah Puket.
karena Shaw yang tiba-tiba tidak hadir di kongres yang bertepatan dengan kehadiran Godzilla di HT rumah. Ya, sama artinya kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Monarch yang seharusnya bisa dikendalikan Shaw kini dikuasai orang lain, dan Keiko kecewa atas keputusan Shaw yang harus mengikuti mereka sampai ke Jepang. Beralih ke plot 2015, Duvel yang tadinya menguping percakapan Verdugo dengan Shaw tua via CCTV. Pada episode sebelumnya, menjadi penasaran akan pengalaman Shaw tua. Lantas, Duvel melakukan sabotase saat sedang memindahkan Shaw tua ke tempat lain. Duvel yang menyetir memberhentikan mobil van dan melumpuhkan beberapa penjaga di dalam van. Setelah melumpuhkan mereka, Duvel berkata pada Shaw tua bahwa dia punya saudari yang pernah bekerja untuk Monarch dan menjadi korban di Janjira pada film Godzilla 2014, yaitu Sandra Brody. Hal inilah yang membuat Duvel kini berada di pihak Shaw tua, dan selanjutnya Shaw, Duvel langsung mengubah arah jalan. Berpindah ke San Francisco, Kate, Kintaro, dan Mei yang baru saja masuk ke rumah Kate dikagetkan oleh Shaw dan Duvel yang sudah di dalam ruang tamu rumah Kate. Shaw tua menjelaskan bahwa kini Duvel di pihak mereka dan segera mempersiapkan diri ke tujuan selanjutnya. Verdugo dan tim berada di bekas kantor Hiroshi, di mana mereka yakin Kate, Kentaro, dan Mei sempat di sini sebelumnya. Tim menjelaskan pada Verdugo bahwa pada dinding kantor Hiroshi ada peta yang tadinya tertempel. Terlihat banyak bekas pin. Kemudian tim menggambarkan peta dunia pada dinding tersebut dan menemukan pola bekas pin tersebut adalah jejak serta aktivitas para monster yang dicocokkan dengan kejadian-kejadian saat G-Day dan juga yang ditemukan oleh salah satu anggota Monarch, Dr. Burns, di Outpost 57. Scene berpindah ke Gurun Aljazair, di mana Shaw tua, Kate, Kentaro, Mei, dan Duvel dalam misi pencarian Hiroshi. Di sana, mereka bertemu dengan rekan Shaw yang merupakan bekas Monarch. Hal ini membuat Kate menjadi baper dan malas untuk melanjutkan misi. Tapi karena kalah suara, akhirnya Kate melanjutkan misi. Sesampainya di suatu bukit yang telah mereka akhirnya menemukan Hiroshi dari kejauhan berada di lembah. Tadinya semua senang karena saling melambaikan tangan sampai akhirnya Shaw menyadari bahwa lambaian Hiroshi adalah untuk mengusir mereka. Dan ternyata bukit di mana Shaw, Kate, Kentaro, Mei, dan Duvel berada adalah monster. Dan ya, ternyata Godzilla hibernasi di situ. Shaw memerintahkan semua untuk pergi. Saat mereka bergerak, muncul helikopter Monarch yang di dalamnya terdapat tim. Tanah pun bergerak. Bebatuan yang selama ini berada di belakang Shaw, Kate, Kentaro, Mei, dan Duvel adalah dorsal Godzilla. Debu-debu berterbangan. Saat debu itu menghilang, Kate menyaksikan langsung bagian kepala Godzilla. Mata Godzilla tertuju pada Kate. Godzilla pun terbangun, dan dorsal sempat menyenggol helikopter Monarch tadi. Godzilla pun pergi dan nampak kesal karena tidurnya terganggu. Kate dan Kentaro terlihat tidak puas karena nyaris bertemu ayah mereka. Sedangkan Mei juga sudah menyerah atas petualangan ini. Dan akhirnya Kate, Kentaro, dan Mei berpisah dari Shaw dan Duvel dan menuju kota terdekat. Scene berpindah saat Kate, Kentaro, dan Mei sampai di kota Tindouf, Aljazair. Kentaro dan Mei berada di lobi mencari Mei yang pergi ke toilet. Ada dua orang misterius lebih dahulu bertemu Mei sebelum Kate. Mei ternyata sudah dibawa dua orang tadi dan telah berada di sebuah pesawat.
latar belakang May dimulai. 3 tahun lalu di Seattle, May tampak berbincang dengan seorang wanita di suatu restoran yang bernama Brenda. May membicarakan profesi pada suatu perusahaan yang akan dijanjikan oleh Brenda. Berhenti sampai di situ, scene berpindah lagi ke Aljazair, di mana Kate dan Kentaro yang masih mencari May justru bertemu Tim yang ternyata selamat dari jatuhnya helikopter. Kate dengan marah menanyakan keberadaan May pada Tim karena tadinya May sempat memiliki kesempatan dengan Dovell. Tim mengajak mereka duduk bersama untuk saling bercerita. Tim pun terheran ternyata Hiroshi berada di sana dan tidak tahu tentang mesin yang dimaksud. Tim hanya memiliki paham bahwa Hiroshi hanya ingin mencegah terulangnya G-Day di kemudian hari. Kate kemudian ingin membuat kesepakatan dengan Tim. Lalu Tim menelepon Verdugo menjelaskan kejadian di Aljazair. Tim juga menjelaskan dia butuh bantuan fasilitas Monarch karena Kate dan Kentaro menanyakan keberadaan May. Scene berganti ke Monarch Outpost 88, Alaska. Para pegawai di dalam termasuk Dr. Barnes melakukan pekerjaan seperti biasa. Ketika Dr. Barnes keluar untuk buang air, listrik dipadamkan dan beberapa tentara masuk ke dalam kantor. Shaw tua dan Dovell ternyata akan mengambil alih Outpost 88 tersebut. Hanya Dr. Barnes berhasil lolos dari sabotase itu. Kembali ke Aljazair, Kate, Kentaro, dan Tim selanjutnya mencari petunjuk keluarga May. Dan Tim memberitahu bahwa selama ini identitas May adalah palsu. Scene mundur ke 30 bulan sebelum 2015. Lokasi markas AET. AET merupakan nama lama dari Apex Cybernetic, organisasi yang kita temui di movie Godzilla vs. Kong 2021. Di situ adalah tempat May bekerja dan nama asli May adalah Korah. May atau Korah berbincang kepada Brenda mengapa dia sulit menghubungi Brenda, dan setiap hasil pekerjaan Korah dipakai pada unit antarmuka Neurocybernetic. Padahal Korah tidak bekerja di unit tersebut. Semua hasil kerja keras Korah direbut AET tanpa menghargai jasa Korah. Scene berpindah ke rival AET yaitu Monarch. Verdugo menghubungi Dr. Barnes yang tadinya melakukan panggilan darurat. Setelah tersambung video call, Dr. Barnes melaporkan kepada Verdugo bahwa Outpost 88 Alaska telah disabotase orang-orang bersenjata. Scene berpindah lagi ke Outpost 88. Shaw tua nampak mengarahkan semua pasukan untuk mempersiapkan bahan peledak. Scene kini berada di Tacoma, Washington. Kate, Kentaro, Tim mendatangi sebuah rumah yang berisi keluarga May atau Korah. Kate, Kentaro, Tim awalnya berbohong kepada keluarga Korah tentang identitas mereka. Kate, Kentaro, Tim pun keluar dan melihat adik Korah bernama Lyra keluar rumah. Kate, Kentaro, Tim membuntuti Lyra hingga parkir basement suatu kantor. Lyra pun menghampiri sambil membawa benda keras sambil marah. Kate, Kentaro, Tim akhirnya mengakui akan kedekatan mereka terhadap May atau Korah. Lyra akhirnya menceritakan bahwa Korah pernah bermasalah dengan AET. Scene kembali mundur di mana May atau Korah ingin kabur dari rumah saat acara ulang tahun dan berpesan kepada adiknya dia harus pergi sejauh mungkin dan menyembunyikan identitas May. Scene berpindah ke markas AET. May telah kembali ke sana dan kembali bertemu dengan Brenda. Scene kembali mundur saat May penasaran untuk mengetahui rahasia misi AET dan dia melihat pada suatu monitor ada simpanse yang dipasangi alat sensor pada kepalanya. Scene kembali lagi.
Brenda mengatakan apa yang telah May lakukan sudah merugikan perusahaan. Di lain tempat, Kate, Kentaro, Tim telah menemukan kantor AET dan ingin bertemu May. Tim kemudian mengandalkan kontrol alarm yang dipasang oleh Monarch di seluruh kota agar suasana menjadi panik. Di saat panik itulah, Kate, Kentaro, Tim menyelinap ke kantor AET dan bertemu May. Sebelum May masih bersih tegang dengan Brenda, Brenda berulang kali menyalahkan hal yang telah dilakukan May dan mengeluarkan pertanyaan bahwa perusahaan tersebut mengembangkan sistem syaraf dan mempelajari bagaimana cara para monster berjalan. Admin meyakini Brenda sedang membicarakan tentang monster buatan AET yang outputnya adalah Mecha Godzilla pada film Godzilla vs. Kong 2021. Setelah May bertemu Kate dan kawan-kawan, May menjelaskan bahwa dia ada masalah dengan AET. Kate dan kawan-kawan pun keluar gedung. Kate, Kentaro dipaksa masuk ke mobil yang ternyata ada Verdugo. Tim melaporkan bahwa May sedang ada masalah dengan AET. Verdugo pun ikut turun tangan dengan menghubungi Brenda langsung. Singkat cerita, May atau Korah kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dan juga bergabung lagi bersama Kate dan Kentaro. Verdugo membawa Monarch untuk pertama kali disiarkan secara publik atas saran tim. Scene berpindah ke Alaska, di mana Shaw menggerakkan semua pasukannya untuk menggiring Frostfork ke lubang Hollow Earth dengan cara memasang peledak dan memancingnya keluar mendekati lubang. Misi Xiao tua pun berhasil. Beralih ke Washington, 1955. Keiko, Billy, Shaw muda menghadap pejabat Monarch bernama Hatch, dan ucapan Hatch menyinggung perasaan Keiko serta membuat Billy dan Shaw marah. Scene berpindah di markas Monarch 2015. Tim bersama Kate, Kentaro, May atau Korah bertemu Verdugo. Dan Verdugo menanyakan pada trio Kate di mana selanjutnya Shaw bergerak. Scene Kazakhstan 2015. Shaw tua dan Dovel telah sampai di bangunan pabrik yang sama dengan plot 1959. Scene kembali ke 1955. Keiko, Billy, Shaw muda berada di ruangan semacam sekretariat dan berusaha mencari cara mereka tidak dilaporkan sebagai penipu karena minimnya bukti keberadaan para monster. Lalu Shaw muda memerintahkan Keiko dan Billy untuk membuat peta yang menjelaskan beberapa lokasi munculnya para monster. Scene kembali ke 2015 di lokasi yang sama, ruang sekretariat. Trio Kate dan Tim mencari berkas bukti apapun yang menjadikan alasan Shaw tua berada di Kazakhstan. Lalu Kate menemukan surat berisi hilangnya anggota saat tugas di Kazakhstan. Anggota tersebut bernama Keiko Randa dan ditandatangani oleh Shaw. Kebetulan, tim menjelaskan bahwa lonjakan sinar gamma di daerah tersebut juga sedang tinggi. Mereka pun meminta izin kepada Verdugo untuk berangkat ke Kazakhstan. Scene kembali ke 1955. Keiko menyelesaikan petanya dan berdiskusi dengan Billy untuk melengkapi data-data yang bisa dicantumkan pada peta, termasuk kemunculan Godzilla di Bikini Atoll. Scene kembali ke 2015. Trio Kate, Tim, beberapa anggota Monarch bersiap-siap menuju pabrik tua, di mana Keiko menghilang terbawa oleh Endoswarmer. Mereka masuk dan melihat beberapa bekas kulit Endoswarmer, dan akhirnya menuju ke dalam sebuah reaktor, dan di dalamnya terdapat portal atau lubang Hollow Earth. Disinilah akhirnya trio Kate dan Tim bertemu Shaw dan Duval. Kemudian Shaw mengajak Kate untuk berbincang berdua. Scene 1955. Billy masih memikirkan bagaimana para monster sebesar itu bisa muncul dan hilang begitu saja dari muka bumi.
Setelah melihat semut yang berjalan di atas peta, kemudian masuk ke lubang kecil pada peta. Billy mendapatkan gambaran dan segera saja Billy menuju rumah Keiko dan menjelaskan hal tersebut. Ternyata Keiko tidak sendirian. Dia sudah memiliki anak bernama Hiroshi. Billy pun menjelaskan beberapa teori dan sekaligus mendengarkan curahan hati masa lalu Keiko. Scene 2015. Kate menemui Xiao tua untuk meyakinkan ada dunia di bawah lubang itu dan juga menyampaikan bahwa Godzilla memiliki perasaan karena hanya Kate yang melihat matanya saat digurun, serta berpesan bahwa Godzilla hanya menjaga spesiesnya di dunia ini dan di dunia Hollow Earth. Xiao ingin menutup semua lubang Hollow Earth, namun dibantah Kate dengan alasan peningkatan radiasi sinar gamma di muka bumi. Namun Xiao tua tidak mau mempercayainya dan menganggap hal yang dia lakukan adalah sebuah penebusan. Scene bergeser lagi ke 1955. Xiao muda menuju tempat rapat anggaran dan berbincang kepada Puket. Walau Puket kecewa atas tindakan Xiao saat lebih memilih ke Jepang, Xiao membawa data peta proyeksi potensi keberadaan para monster dan meyakini bahwasannya operasi Castle Bravo tidak membunuh Godzilla dan Xiao melihat Godzilla ada di Jepang saat dia ke sana. Peta tersebut menjadi pertimbangan Xiao kepada Kongres agar Billy dan Keiko tetap mendapatkan tempat di Monarch. Scene kembali ke 2015. Tim membujuk Duvel untuk menghentikan operasi tunggal Xiao, namun Duvel menolak. Kate menanyakan lagi apakah niat Xiao tua ini berdasarkan niat Keiko sang nenek. Xiao hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin melindungi Keiko. Dan tanpa ragu, Xiao tua siap meledakkan portal Hollow Earth di reaktor tersebut. Bangunan mulai runtuh. Dari dalam portal muncul Endopit, bentuk dewasa dari Endoswarmer sebelum Mei juga terpeleset masuk ke dalam portal. Bangunan reaktor pun hancur. Plot 1962. Di dalam retro RV, Hiroshi kecil yang sudah tidak memiliki ibu, kini tinggal bersama ayah Billy dan paman Li Xiao. Dan mereka berpesan bahwa mereka akan mengerjakan tugas negara yang bersifat rahasia dan berbahaya. Hiroshi kecil diberi warisan berupa pisau lipat pemberian Xiao untuk disimpan jika bertemu lagi. Kemudian Xiao pergi meninggalkan Hiroshi kepada neneknya. Billy dan Xiao kemudian segera menghadiri dan memulai suatu operasi penjelajahan Hollow Earth bernama Operasi Hourglass. Di sana, sudah banyak tentara yang sibuk mempersiapkan operasi ini. Juga hadir Puket dan jajaran Dewan Pejabat Amerika lainnya yang telah menyetujui pendanaan operasi ini untuk menyaksikan operasi pertama penjelajahan Hollow Earth pada suatu lubang tanah. Operasi dimulai ketika Xiao dan kru memasuki kapsul bola berlogo Monarch yang berada tepat di atas lubang. Dr. Suzuki yang hadir dan mengoperasikan simulator sinar gamanya untuk memancing monster agar lubang Hollow Earth bisa diakses oleh manusia. Kapsul bola dijatuhkan ke lubang, namun berjalan kacau. Mereka semua belum tahu jika monster kembali ke Hollow Earth akan menghasilkan badai dan gangguan elektronik yang membuat shock semua di sekitar lubang. Billy dan semua yang ada di operasi Hourglass menyangka bahwa semua kru tewas. Scene 2015 di Tokyo. Kentaro terbangun di kamar rumah sakit bersama Verdugo dan tim yang juga berada di situ, memberitahukan bahwa Kate, Mei, Xiao tidak selamat atas penutupan lubang Hollow Earth yang dilakukan Xiao tua di Kazakhstan. Plot Axis Mundi. Xiao tua terbangun di tengah hutan dengan suasana langit kelabu. Dia berjalan mencari dan meneriaki nama Kate. Teriakan Xiao tadi menyadarkan Mei yang ternyata berada tidak jauh dari Xiao, yang belum sepenuhnya sadar. Tiba-tiba, tanah di sekeliling Mei mengeluarkan kilatan arus listrik yang menghampiri Mei.
Mei lalu disergap Xiao sesaat sebelum terkena sengatan listrik dari tanah tadi. Mei dan Xiao berada di hutan yang berisi medan magnetik listrik yang berbahaya bagi manusia, sehingga mereka susah payah keluar dari medan magnetik tersebut. Mei mulai histeris dengan kenyataan bahwa mereka di dunia monster. Xiao lalu menenangkan Mei dan meyakinkan Mei untuk bisa bertemu lagi dengan Kate. Scene 1962. Billy sedang merenung di kantor atas kejadian operasi Hourglass. Didatangi oleh Puket untuk memberitahuan bahwa Kementerian Pertahanan tidak lagi bisa mendanai setiap proyek Monarch akibat banyaknya korban jiwa dan kerusakan di operasi Hourglass. Billy tidak punya pilihan selain berusaha mencari cara untuk menemukan jawaban atas tragedi itu. Puket hanya menginginkan jangan sampai Hiroshi kecil kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Orang yang dimaksud yaitu Billy. Since Axis Mundi. Xiao tua menjelaskan pada Mei agar cepat-cepat mencari Kate. Namun Mei merasa tidak terburu-buru. Lalu Xiao menjelaskan. Di scene selanjutnya, Xiao muda terbangun di kamar isolasi lalu didatangi orang-orang berseragam astronot radioaktif dan menanyakan identitas Xiao muda. Beberapa hari berlalu, Xiao masih berada di rumah sakit yang ternyata berlokasi di Jepang. Lalu dia menyandra salah satu suster yang di sana agar dia dipertemukan dengan Billy Randa. Dia meneriaki lorong-lorong rumah sakit dan akhirnya ada orang berdasi menghampiri Xiao. Orang tersebut menjelaskan bahwa Billy Randa sudah tiada. Orang itu mengeluarkan sebuah pisau lipat. Xiao sangat syok bahwa pria berdasi itu adalah Hiroshi yang sudah dewasa. Xiao mengalami dilatasi waktu dan melompati 20 tahun ke tahun 1982 pasca operasi Hourglass pada 1962. Malam harinya, Hiroshi datang ke rumah sakit dan meminta maaf kepada suster yang menjadi sandera Xiao. Karena Xiao menjadi tanggung jawab Hiroshi, jika kita lihat, wajah suster tersebut tidak asing karena suster tersebut adalah ibu Kentaro, yaitu Emiko. Scene bergeser ke 2015. Kentaro kembali pulang bersama ibunya. Kentaro menyesali apa yang terjadi di Kazakhstan, di mana Kentaro kehilangan Kate, Mei, Xiao tua, dan ibunya memberi petunjuk apa yang harus dilakukan Kentaro. Sementara itu, di markas Monarch, Dr. Barnes menemukan sinyal dan memberitahu Verdugo dan tim. Scene berpindah ke 1982. Hiroshi berbincang dengan Xiao dan mengingat kembali apa yang terjadi setelah masuk lubang monster. Xiao mengingatkan kembali pengalamannya setelah memasuki lubang monster. Xiao dan kru berhasil mendarat. Namun, di suatu alam yang membuat mereka tercengang. Saat sedang akan mengeksplorasi, mereka diserang oleh monster yang tak dikenal atau Muto. Xiao membuat panggilan darurat namun gagal, dan Xiao tersedot oleh gravitasi lubang monster. Kemudian Xiao tiba-tiba sudah kembali ke bumi dan berada di tengah hutan dekat Higashizumo, Jepang. Hiroshi muda lalu memberitahu bahwa Xiao akan dipindahkan ke panti Vrenda milik Monarch. Hiroshi juga mengembalikan pisau lipat pemberian Xiao karena tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Keiko, Billy, Xiao. Scene berpindah ke panti Vrenda di mana Xiao ditempatkan hingga Xiao menginjak usia tua. Kehidupan sehari-harinya di panti hanya menonton televisi. Kemudian televisi tersebut menyiarkan berita sela yaitu kemunculan monster raksasa di Hawaii. Saat Xiao memperhatikan, dia yakin yang dia lihat di televisi adalah Godzilla. Scenes bergeser ke hutan Axis Mundi. Mei akhirnya mengerti apa yang diceritakan Xiao tentang kejadian di luar logika manusia yang menimpa Xiao. Xiao dan Mei kemudian melanjutkan pencarian Kate. Scene berganti ke Tokyo 2015.
Kentaro berada di kantor ayahnya, Hiroshi, menggali informasi seadanya agar bisa mencari cara untuk bertemu dengan Kate, Xiao, dan Mei, karena Monarch tidak bisa lagi membantu Kentaro. Saat mendapatkan suatu berkas, ternyata Hiroshi juga kembali ke kantor dan bertemu Kentaro. Di sini, Hiroshi nampak egois karena tiba-tiba hanya menceritakan dirinya sendiri, dan Kentaro menyindir, tidak menanyakan kondisi anak-anaknya terlantar saat di gurun. Hiroshi hanya berpesan bahwa tidak semua hal yang harus diketahui oleh Kentaro. Namun Kentaro membentak bahwa semua sudah terlambat. Menurut Kentaro, Kate sudah tewas bersama Xiao tua di Kazakhstan dan menyalahkan ayahnya. Scene kembali ke Axis Mundi. Kini di bagian point of view Kate. Kate terbangun dari pingsannya saat terjatuh ke lubang monster. Baru beberapa saat bangun, dia langsung didekati oleh monster penghuni Axis Mundi, yaitu Brambleboar. Menyadari Kate dalam ancaman, Kate pun merayap menjauh, namun Brambleboar tetap ingin menyerangnya. Tiba-tiba, Brambleboar terkena panah di kepalanya, namun monster itu pergi. Kate melihat siapa yang memanah monster tadi, dan orang itu ternyata... Scene diawali Kate yang kaget dibantu seseorang tadi, dan ternyata adalah sang nenek, Keiko. Lalu Keiko membantu Kate untuk berdiri setelah diserang monster babi hutan. Keiko lalu mengajak Kate untuk sering bergerak dan membantu Kate mencari teman-temannya. Scene berpindah ke Tokyo 2015. Kentaro menanyakan mengapa Hiroshi harus memancing para monster untuk muncul. Hiroshi ingin membuktikan bahwa jalur retakan monster itu ada dan mencari portal ke dunia para monster. Lalu Hiroshi menebus rasa bersalah atas kematian Kate dengan mengajak Kentaro bekerja sama untuk memahami dunia manusia berdampingan dengan dunia monster. Namun, Kentaro menolak dengan alasan Hiroshi tidak bertanggung jawab atas keutuhan sebuah keluarga dan memilih memikirkan keberadaan monster. Scene kembali ke Axis Mundi. Keiko menjelaskan bahwa dia telah mengirimkan sinyal bantuan ke dunia luar agar tim SAR bisa menemukan mereka, tapi Kate tidak paham apapun. Padahal, sinyal itu sudah dideteksi oleh Dr. Barnes di markas Monarch pada episode sebelumnya. Dari balik pohon terdengar suara. Ternyata itu adalah Mei dan segera merangkul Kate. Keiko curiga dan bertanya siapa sebenarnya mereka. Kemudian Xiao dari balik pohon memanggil Keiko dan menjelaskan bahwa Xiao pernah jatuh ke sini di Axis Mundi dan menjelaskan dia bertahan selama 2 minggu dan berhasil ke bumi namun distorsi. Dan lengkungan waktu membuat dia melompati puluhan tahun dan hal ini menyebabkan shock pada Keiko. Kemudian Xiao memunculkan dirinya dan bertemu Keiko. Suasana haru Xiao tidak bisa ditutupi lagi. Bagi Xiao, dia sudah terlalu lama kehilangan Keiko. Namun, Keiko merasakan hanya 2 bulan di Axis Mundi. Keiko menanyakan kabar Billy namun Xiao menjawab dia telah meninggal. Membuat Keiko semakin terkejut dan sedih. Lalu menanyakan Hiroshi. Saat itulah, Kate memberanikan diri menjawab bahwa Hiroshi baik-baik saja dan mengaku bahwa Kate adalah cucu dari Keiko. Scene bergeser ke markas Monarch 2015. Tim yang berjalan memakai tongkat karena kecelakaan di Kazakhstan mendatangi Verdugo. Tim kembali menanyakan tentang sinyal yang dideteksi oleh Dr. Barnes. Namun, Verdugo menganggap itu bukanlah prioritas karena Verdugo lebih memilih fokus pemantauan gerak para monster untuk mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan para monster pada kehidupan manusia. Tim menyangkal bahwa pengirim sinyal tersebut bisa jadi orang-orang yang nantinya bisa menyelamatkan orang di bumi ini. Yang dimaksud adalah Xiao. Tim merasa penilaian Xiao terhadap Verdugo adalah benar.
bahwa Verdugo hanya fokus pada dunia manusia. Tim merasa penilaian Shaw terhadap Verdugo adalah benar, bahwa Verdugo hanya fokus pada dunia manusia saja dan tidak mempertimbangkan dunia monster. Hal ini membuat situasi menjadi agak tegang di antara keduanya. Kembali ke Axis Mundi, Shaw, Kate, May mendatangi tenda yang dibuat Keiko. Shaw melihat simulator radiasi gamma yang dia gunakan waktu mendarat di Axis Mundi tahun 1962. Pada scene ini, admin merasa gemas, ada yang kurang jika mengikuti dialog sebelumnya. Mengapa Keiko tidak memperhatikan bahwa itu milik Monarch? Mengapa Keiko tidak menduga bahwa ada yang pernah jatuh ke Axis Mundi setelah dia jatuh pada 1959? Dan juga mengapa Shaw tidak mempertanyakan bagaimana Keiko bisa mendapatkan alat itu? Scene tersebut hanya berjalan begitu saja dan lebih berfokus untuk mengoperasikan simulator tersebut. Tapi ya sudahlah, kita kembali ke cerita. Keiko sempat menanyakan kabar Hiroshi pada Kate. Kate menjelaskan bahwa dia ayah yang baik dan bekerja untuk Monarch. Setelah Shaw mengecek simulator gamma tadi, Shaw dengan yakin akan membawa mereka semua kembali ke dunia manusia. Scene berpindah ke Tokyo, 2015. Hiroshi sedang beres-beres barang pribadinya di rumah Kentaro, sembari bercerita pada Kentaro dan ibunya bahwa Hiroshi harus kembali ke San Francisco untuk urusan kerja dan perceraian dengan Caroline, yaitu ibu Kate. Ketika Hiroshi akan berangkat, Emiko mendekati Hiroshi dan membantu menyerahkan beberapa barang dan sekaligus Emiko melepaskan cincin pernikahan mereka, yang berarti Emiko juga menginginkan perceraian. Kembali ke Axis Mundi, scene singkat Shaw, Keiko, Kate, dan May berjuang membawa simulator gamma yang berat menuju lokasi di mana kapsul penumpang berada. Scene kembali ke Tokyo. Kentaro berada di bar milik Sota, lalu didatangi oleh tim. Tim memberitahu di dalam retakan jalur para monster muncul sinyal semacam sinyal bantuan dan membujuk Kentaro agar mau mengajak ayahnya membantu tim merespon sinyal tersebut. Scene bergeser lagi ke Axis Mundi. Keiko menanyakan bagaimana Bill meninggal dan kondisi dunia pada tahun 2015. Shaw menjelaskan bahwa Bill meninggal pada suatu ekspedisi di suatu pulau untuk mencari dan menguatkan bukti apa yang dilakukan Keiko, Bill, Shaw saat dulu itu adalah benar. Serta Shaw menceritakan situasi tahun 2015 sudah banyak teknologi elektronik ada di mana-mana dan juga manusia telah berhasil mendarat di bulan. Scene bergeser lagi ke Tokyo. Hiroshi menyaksikan rekaman ayahnya saat di Skull Island. Kemudian datang Kentaro dan tim untuk mengajak Hiroshi bekerja. Namun, Hiroshi sudah tidak tertarik dengan Monarch. Begitupun dengan tim. Lalu tim menyodorkan grafik lonjakan sinar gamma dari dalam retakan. Lalu tim dan Kentaro bermaksud ingin mengikuti koordinat sinar gamma tersebut dan meyakini bahwa Shaw pernah berhasil melakukannya. Tapi Hiroshi menolak karena kemungkinan itu terlalu kecil. Terlalu banyak faktor variabel. Lalu Kentaro membujuk Hiroshi untuk berjuang bersama agar bertemu lagi dengan Kate. Hiroshi merasa Monarch tidak akan membantu. Kemudian tim menimpa. Dia pun memilih keluar dari Monarch dan mengajak Hiroshi dan Kentaro untuk bergabung pada organisasi lain yang mau membantu upaya mereka. Scene bergeser ke Axis Mundi sambil membawa simulator. Keiko, Shaw, Kate, dan May berdiskusi, dunia apakah ini? Lalu Keiko menyebutnya Axis Mundi, dunia antara dunia manusia dan dunia monster. May juga penasaran dari mana cahaya-cahaya ini berasal.
padahal mereka masuk ke dalam lubang. Dan Xiao menyanggah, apakah mereka jatuh atau masuk. Xiao mengibaratkan posisi mereka hanyalah berada di balik dari dunia manusia, seperti yang terjadi pada episode 8. Scene ketika Billy melihat semut bisa masuk ke dalam kertas yang berlubang, bukan terjatuh. Selanjutnya, mereka berempat telah sampai di lokasi kapsul penumpang. Xiao memasuki kapsul dan mengaktifkan kembali. Kemudian mereka menyambungkan kabel dari kapsul ke simulator agar bisa aktif. Saat instalasi, tiba-tiba terdengar suara seperti raungan monster. Suasana menjadi menegangkan dan mereka bergegas menyelesaikan instalasi perangkat mereka. Ekspresi Keiko menjadi muram saat Xiao menghampiri dan mengatakan bahwa Keiko memilih tinggal di sini. Dia merasa Bill telah tiada dan Hiroshi telah tumbuh tanpa adanya seorang ibu, yang membuat Keiko merasa sudah tidak ada artinya lagi. Lalu Kate mendekat dan menyatakan bahwa para monster telah melakukan kegaduhan di dunia manusia. Kate merasa para monster telah menghancurkan sebagian hidupnya. Kate membujuk Keiko untuk kembali ke dunia manusia untuk menyelesaikan semua ini dan mencegah kejadian seperti G-Day terulang kembali. Akhirnya, Keiko terbujuk dan selanjutnya mereka mengoperasikan perangkat tersebut. Simulator telah aktif. Namun ternyata, dari kejauhan sudah ada monster yang terpancing dan Ion Dragon kembali muncul dan mulai menyerang kapsul mereka. Ada salah satu kabel yang terputus dari simulator, sehingga menyebabkan simulator non-aktif. Lalu Xiao bergegas keluar dari kapsul dan memperbaiki koneksi kabel yang terputus. Saat sedang memperbaiki kabel, Ion Dragon yang tadinya beterbangan memutari kapsul, akhirnya turun dan mengendap-endap mendekati Xiao. Mungkin agar suasananya jadi makin menegangkan. Xiao akhirnya berhasil menyambungkan kabel tersebut walaupun Ion Dragon sudah sangat dekat dengan mereka. Saat Ion Dragon meraung, raungan disambut oleh monster yang sudah kita kenal. Godzilla datang dari balik portal cahaya. Godzilla mendekati simulator namun diserang oleh maneuver Ion Dragon. Godzilla akhirnya bisa mengalahkan Ion Dragon dan melemparinya ke portal cahaya yang menyebabkan portal tersebut kini dapat menghisap kapsul yang dikendarai Keiko, Kate, Mei. Namun Xiao masih di luar kapsul dan nyaris masuk ke dalam kapsul. Xiao hanya berpesan terima kasih kepada Keiko. Xiao pun terjatuh dan kapsul memasuki portal. Scene kemudian menunjukkan sebuah portal muncul dari dalam tanah dan mengeluarkan kapsul yang berisi Keiko, Kate, Mei. Mereka berhasil keluar dan mereka berada di tengah lapangan dan dihampiri beberapa tentara. Momen haru ketika Kintaro bisa bertemu lagi dengan Kate dan Mei. Dan yang paling mengharukan adalah setelah 57 tahun berpisah, Hiroshi kembali dipelukan sang ibu. Tangis Keiko tidak bisa ditutupi lagi. Lalu Kate dan Mei kaget. Tiba-tiba mereka didatangi Brenda dan tim yang menjadi satu tim. Kentaro menyela bahwa terjadi banyak perubahan selama 2 tahun ini. Ini berarti Kate dan Mei sudah 2 hari selama di Axis Mundi. Scene lalu menunjukkan bahwa mereka berada di outpost namun milik Apex di tahun 2017. Dan kamera slide menjauh di tengah hutan dan muncul Kong. Oke, itulah tadi cerita yang admin rangkum menjadi full 1 season. Dan di akhir kesimpulan ini, menjawab situasi dan kondisi Axis Mundi yang melambatkan limitasi dengan dunia manusia. Selama series berlangsung, dunia manusia hanya berkaitan dengan Axis Mundi dan bukan Hollow Earth. Keiko bertukar tempat dengan Xiao yang kemungkinan jika series dilanjutkan, Keiko yang akan menjadi protagonis utama. Ini menjadi titik bangkit Apex karena kini Mei telah kembali ke Brenda. Dan adanya Keiko, Hiroshi,
dan tim menjadi rival utama Monarch. Ya, ini hanya opini admin saja ya. Jika ada yang bisa didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tetap stay tune terus di Pantau Film. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. See ya!